Bincang Sidoarjo. Yeay. Nah, kali ini kembali lagi. Ada Y-nya biasanya soalnya. Nah, kembali lagi kali ini bersama aku Karina Putri dan teman aku Rosita Roslit. Ya, jadi kali ini kita mau memberi tetap seperti biasanya memberi sebuah informasi yang unik, menarik dan juga tentunya bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, jadi kemarin nih Senin kan 17 Agustus ya Ros. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus ini memang identik dengan banyak hal. Selain perlombaan, upacara pengibaran Sangsa Kamera Putih pun menjadi perhatian. Utamanya pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Nah, kali ini bersama kita sudah hadir bersama dengan sahabat-sahabat dari anggota Purna Paskibraka 2019. Di sini ada Raihan Junior Raffi dan juga Purna Paskibraka 2009 yaitu Bang Ilham Muhibbuddin. Selamat datang. Nah, kali ini kan pastinya sahabat-sahabat penasaran kan tentang siapa sih dua orang yang tamu kita hari ini dan ingin mengenal lebih lanjut mengenai kakak-kakak yang udah bersama kita kali ini. Oh, tapi kalau misalnya di Paskib itu kalau di cowok itu biasanya dipanggilnya abang. Abang. Kalau cewek itu dipanggilnya kakak. Tak pikir tante. Tante. Beda lagi gitu. Ya, gitu. Itu kan Iya. Ya, untuk Bang Rehan sama Bang Ilham nih bisa diperkenalkan dulu dirinya. Terus sekolahnya di mana, bagaimana awal suka Paskib itu bagaimana gitu. Mungkin dari Bang Rehan dulu. Ya yang tertua dulu. Oh iya. Ya, Bang Ilham dulu sopan aja. ya. Nama saya Ilham Muhibbuddin. Sekolahnya dulu SMK Antartika 2 Sidoarjo, Buduran lebih tepatnya. Kalau ditanya suka sama Paskib, suka aja nggak ngerti. Jadi ikut PBB, gerak jalan, terus tahu ada seleksi Paskibraka ngikut, lolos. Tanpa ada nggak ngeplan harus ikut seleksi dulu kan, malah nggak ngerti waktu itu Paskibraka kabupaten waktu itu. Ya udah lolos, udah ngalir aja gitu sampai sekarang masuk ke organisasinya si Purna Paskibraka itu. Ya. Terus sih lanjut Rehan. Bang Rehan. Kalau saya sendiri sih nama saya Raihan Junior Raffi. Sekarang saya kelas 3. Sekarang duduk di sekolah SMA Hang Tuah 5 Candi. Kalau dibilang suka, saya dulu suka karena Pak D saya dulu. Pak D saya karena Paskibraka nasional, jadi saya ingat-ingat ceritanya itu kok bangga gitu kayaknya. Jadi saya tertarik untuk ikut Paskibraka itu. Akhirnya ikut seleksi ya udah ngalir juga. Gitu. Untuk prosesnya sendiri nih, pasti kan ada proses dari sebelum ikut sampai sesudah ikut. Itu prosesnya gimana sih? Pasti ada perbedaan kan di 2019, 2009 gitu pasti ada perbedaan. Untuk tahun kemarin seleksinya itu natural aja sih. Yang pertama pastinya administrasi kan. Administrasi. Terus seleksinya itu dibagi 3 hari, dibagi 3 tahap. Yang pertama itu seleksinya itu cuman ukur tinggi badan. Terus PBB itu disaring dari 2 seleksi itu, disaring dari 800 anak itu. Disaring beberapa anak. Kemudian lanjut besok itu seleksinya kesemaptaan, olahraga. Terus setelah kesemaptaan itu PBB lagi. Pokoknya seleksinya nggak jauh dari PBB. Kemudian yang seleksi terakhir itu interview sama minat bakat. Terus yang terakhir diakhiri sama PBB lagi. Udah gitu. Untuk di 2009 Sama, hampir sama. Prosesnya sama, cuman waktu itu kalau di 2009 itu 4 hari. 4 hari itu satu PBB, administrasi, PBB terus tinggi badan, berat badan kayak gitu. Terus PBB 2 kali terakhir sama wawancara sih. Wawancara tuh ya semua bahasa Inggris, terus tentang Sidoarjo, sejarah Sidoarjo itu, terus tentang nasionalisme, terus ada 5 pewawancara, cuman aku lupa yang 2 tuh apa waktu itu. Ini ada Lagu 5 daerah juga. Yes, tentang wawancara semuanya lah yang berhubungan dengan Paskibraka, terus nasionalisme lebih ke sana sih. Dari situ terus baru langsung pengumuman di hari itu juga. Kalau di tempatku di tahunku dulu ada langsung seleksi perangkat desa waktu itu. Perangkat desa tuh kayak koordinator di setiap angkatan. Kalau di Paskib kan ada Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Carik, Bu Carik kayak gitu kan. Oh gitu. Ya, jadi karena konsepnya desa bahagia kan. Jadi kalau di mereka mungkin setelah seleksi ya, beberapa hari setelah seleksi baru ada penentuan perangkat kayak gitu sih.
Nah, Pak Lurah, Bu Lurah itu Ros, kalau di organisasi biasa itu lebih ke kayak ketua sama wakil ketua. Betul. Oh, tapi di kayak Di basket tuh namanya cewek. Kalau biasanya kan ketua wakil ketua kan bisa cowok semua. Kalau di cewek basket itu harus cowok cewek. Oh, gitu. Untuk minimal tinggi badan itu sebenarnya berapa sih? Per tahun setahu saya itu beda. Oh, Iya. gitu. Kalau tahun saya kemarin itu kalau nggak salah, soalnya tinggi saya sendiri 173. Terus temen saya ada sih yang 170 itu ada juga. Berarti minimal 170-an Iya ya? segituan lah. Kalau cowok 170, kalau cewek cewek itu- 160. Nah, Cuman tiap tahun tuh pasti berbeda karena disesuaikan dengan rata-rata merekanya. Karena waktu itu kalau 2009 saya paling pendek. Tapi tambah tahun itu kan dilihat dari rata-rata si anak-anaknya itu kan, ada yang kadang kalau rata-ratanya tinggi ya dibuat tinggi, tapi kalau rata-rata 170 atau 170 ke bawah ya menyesuaikan. Kan di masa pandemi seperti ini, iya. itu kan orang tua kan mesti banyak yang panik. Iya, Apalagi betul. kan sebelum-sebelumnya kayak sekolah itu kan juga sempat ditutup. Nah ini kan malah kamu ditunjuk kembali untuk mengibarkan sangsaka bendera merah putih. Nah itu gimana sih, sempat bilang ke orang tuanya itu seperti apa? Orang tua juga, kamu caranya meyakinkan orang tua biar mengizinkan itu seperti apa? Jadi awalnya sih agak khawatir orang tua. Begitu ada informasi di HP kalau nama saya dipanggil lagi gitu. Terus saya kumpul di Dispora. Akhirnya kita semua yang dipanggil di rapid test dulu. Nanti misalkan ada yang reaktif, itu bakalan diganti lagi sama orang yang lain. Jadi semuanya di rapid test, akhirnya sudah aman semua, non reaktif. Akhirnya saya meyakinkan lagi ke orang tua saya bahwa semua aman aja, gak apa-apa. Jadinya setuju aja orang tua. Kalau dulu ini perbandingannya antara COVID sama enggak ya berarti ya. Kalau Iya. dulu Bang Ilham sendiri orang tuanya langsung setuju nggak? Oh Setuju aja. setuju. Pakai yang Tapi pakai malah nggak tahu kalau ikut seleksi. Tahu-tahu selesai pengumuman terakhir aku lolos paskibraka. Oh ya udah gitu. Soalnya biasanya Nggak kan ngobrol kalau apa sih. namanya habisnya ngibarin itu kan kadang ada foto sama Benar, gitu kan benar. orang tua. Nah itu Orang tua. baru sih orang tua kan bapak ibu adik atau siapapun yang diajak berfoto sama bupati itu kan Iya. waktu itu Iya, kan. iya. Nah, jadi itu waktu seleksi nggak ngobrol sama sekali. Ngobrolnya begitu aku lolos gitu baru. Baru. Surprise. Kayak surprise gitu ya. Iya Pokoknya sih. gitu. Kalau misalnya dari Bang Rehan sendiri kemarin sempat di akhir acara itu sempat kayak ada foto-foto dengan keluarga juga atau langsung pulang udah selesai pengibaran langsung biar gitu gimana? Nah, jadi tahun ini tuh benar-benar beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini itu setelah penurunan, itu makan, terus foto sama pelatih, foto sama bupati. Kebetulan tadi itu kemarin tuh fotonya nggak sama bupati sih, ketua DPRD. Setelah foto itu sudah nggak ada acara-acara temu sama orang tua gitu, nggak ada, sama teman-teman nggak ada, dibatasi, benar-benar dibatasi. You do. Hmm. Setelah itu sudah akhirnya pulang ke hotel lagi. Terus selama menjalani latihan ini untuk pengibaran sendiri, kira-kira apa sih cerita-cerita yang paling seru, cerita-cerita yang juga menyedihkan gitu? Mungkin kan ada selama latihan. Pasti adalah Pasti, suka dukanya. Apalagi kalau udah dilatih Udah, kan pas itu kan kayak gitu. Greget ya. Greget, gitu. gitu ya. Mungkin dari Bang Ilham dulu bisa menjawab Bang. Suka duka ya. Ya, suka dukanya. Sukanya sama dukanya sama sih. Kalau sukanya mungkin karena dirasain bareng-bareng kan 78 orang. Cuman kalau dukanya kalau pas ada kegiatan sekali terus ada beberapa yang nggak ikut tuh kena semua gitu sih. Jadi digulung satu ya udah gulung semua gitu sih. Kalau selebihnya seneng aja sih karena dinikmatin bareng-bareng kan. Terus fisik juga jadi lebih bagus. Terus ada pelarangan kita nggak boleh makan pedes, nggak boleh makan saus kayak gitu-gitu. Terus benar-benar ngontrol badan gimana caranya biar kita nih lebih nge-save diri sendiri sih, biar nggak tidur malam, nggak makan gorengan kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kita ngelatih kita sendiri, memanage diri kita sendiri sih, tapi menyenangkan sih. Kalau dukanya nggak terlalu baik karena kita ngerasain bareng-bareng sih. Jadi nggak datang satu ya udah 77 kena semua, nggak datang dua ya udah semuanya kena sama-sama udah. Namanya orang kan punya kesibukan sendiri-sendiri kan, apalagi waktu itu kan kalau di kita belum ada WhatsApp, belum ada chat gitu kan, masih SMS broadcast gitu kan. Jadi apa-apa ngesernya lewat SMS. Jadi kalau banyak
pesan berikutnya, halaman berikutnya gitu kan, berapa 2 halaman, 3 halaman kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada WhatsApp, sudah lebih efisien ya. praktis lah ya harusnya itu sih. Nah, kalau dari sudut pandang Rehan sendiri kayak gimana? Kalau di tahun ini sih kan cuman diambil 10 orang kan ya. Jadi ya suka dukanya gimana ya? Sukanya sih dipanggil lagi suka kan, dipanggil lagi, bisa ngibarin lagi. Kalau dukanya sih pas setelah karantina itu kita dipulangkan sendiri-sendiri agak sedih gitu, gak enak gitu. Kan kalau 10 hari, 7 hari itu kan sama 10 orang itu kan enak banget, kayak serasa milik sendiri gitu ya. Ketika pas disuruh pulang, waduh, kayak sedih gitu kan. Gitu aja sih dukanya. Bersyukur tahun aja. ini Bang Rehan jadi apa di pasukan? Saya itu yang tengah, jadi bawa bendera. Iya. Kan ada tuh yang istilahnya tuh pembentang, pengibar sama pengerek. Nah, saya kebetulan yang tengah itu. Kalau Bang Ilham? 45 belakang sendiri. Kan aku nggak tahu sih istilah 17. 845 itu. Jadi pasukan 17 tuh Itu pasukan ini. pengiring. 8 itu inti. Baru 45 ini pasukan yang formasi paling panjang. Jadi 17 ini 17 orang, 8 ini pasukan 8 yang pengibar bawa bendera, ngambil bendera itu, 45 yang belakang bentuk formasi. Kalau di Sidoarjo 45 ini bentuk sesuai angka dirgahayunya. Ya, kemerdekaan. Kalau waktu zaman saya 64, kok tahunnya dia 74. Jadi bentuk angka dirgahayunya. Iya, dirgahayu. Jadi bentuk formasi. Kalau dulu kalau dulu Ros, aku di sekolah itu kalau mantau pasukan 17 sama 45 ini itu dari atas mesti. Iya. Harus udah pas sama belum, kalau belum ulang lagi. Untuk Bang Ilham untuk tahun ini jadi pendampingnya mereka sih. Pendamping itu yang seperti gimana ya? Jadi kalau pendamping tuh lebih ke bahasa Jawa kita ngemong mereka kan. Jadi kalau saya kakak asuh, benar. Jadi kalau di lapangan tuh sudah dihabisin sama pelatih, nanti maksudnya ke kita. Oh, bagian cooling down-nya yes, ngurusin makan minumnya mereka, ngurusin mereka di asrama harus seperti apa, terus jam malamnya mereka, semua kontrolnya di situ. Tapi kalau karena di tahun ini cuma 10 orang, jadi nggak seketat seperti 2019. Kalau 2019 tuh mulai dia makan tuh harus ada table manner segala macam, benar-benar ditata, mulai pagi dia ngapain, terus habis ini ngapain, nggak boleh celometan apa segala macam tuh ya purna-purnanya ini yang ngurus. Tapi kalau kepelatihannya dulu sempat ngelatih sih di 2012 sampai 15 kalau nggak salah, selebihnya 2017 di provinsi terus balik lagi ke sini ya. Untuk Bang Rehan sama Bang Ilham juga. Prestasi selain Paskib mungkin ada? Untuk prestasi selain Paskib ya? Alhamdulillah sih kan saya juga suka futsal juga kan. Ya itu juga ada prestasinya juga, lumayan lah. Terus selain prestasi juga banyak sih dampak yang pengaruh di kehidupan sehari-hari setelah ikut karantina, ikut pola latihannya Paskibraka ini. Jadi saya pas setelah keluar dari karantina bisa lebih detail ngatur waktu lah. Oh, disiplin waktunya. Ya. Terus selain itu juga di Paskibraka kan juga sering diajarkan cakdek lah, istilahnya cekatan ya itu. Jadi setelah ngerjakan ini ngerjakan apa, setelah ngerjakan ini ngerjakan apa. Jadi ikutlah ke kehidupan sehari-hari. Multitasking. Ya, multitasking. Buat Bang Ilham sendiri? Kalau prestasi Paskibraka tuh prestasi karena seumur hidup sekali. Karena ada 2 kali lagi pengibaran gitu. Kalau selebihnya dampaknya lebih ke dunia profesional sih. Di saat kerja pun atau di manapun, kayak kalau kita lagi ngobrol sama orang tuh lebih berani, lebih santai, terus mental tuh lama-lama juga terbiasa. Mental juga udah mulai mumpuni, terus atau banyak hal yang mendukung dari Paskib. Jadi mulai disiplin waktu, terus manage diri sendiri, terus habis ini ngapain, terus multitasking itu tadi. Jadi lebih ke ini sih, ke diri sendiri sih. Ya. Makanya sampai sekarang aktif juga karena itu sih. Jadi karena bisa dari Paskib kembalinya ya ke adik-adik lagi. Dan untuk kesibukannya setelah Paskib ini, Bang Rehan atau Bang Ilham mungkin ada di luar itu? Kesibukan. Kalau saya sih sempat ngerantau kerja di Jakarta ya.
3 tahun dari 2017. Terus karena ada pandemi kembali pulang lah. Kembali pulang. Gitu sih. Kalau saya cuman setiap 17-an menyempatkan diri harus pulang ke Sidoarjo karena sudah terbiasa kan. Jadi gimana cara harus antara datang di provinsi Gerahadi atau ke Sidoarjo. Jadi biasanya pagi ke provinsi, sorenya ikut penurunan di Sidoarjo gitu sih. Kayak lebaran gitu ya, harus pulang jadi 2 terus. kali, Iya, 17-an sama hari raya. Oh gitu, bisa gitu ya. Nggak ngerti ya, karena udah terbiasa aja gitu. Untuk Bang Rehan, selain sekolah lo ya. Oke. Nanti disebutin sekolah. Iya. Sekarang kan kita nggak sekolah. Sebenarnya pasti daring lah ya kalau mereka. Iya lah, daring. Selain sekolah juga ya pastinya juga persiapan lah untuk kedepannya kayak gimana setelah lulus ini. Teman-teman saya kan juga banyak kan di situ kan. Pasti ada yang udah lulus, ada yang mempersiapkan untuk cita-citanya juga. Tapi kalau untuk saya sendiri masuk sekolah sama sibuk untuk persiapan itu juga. Kedepannya mau Bismillah ya, saya ke angkat akademi ya, Pak? Laut. Oh, angkatan laut. Semoga diterima ya. Iya, Bismillah. Nah ini yang jadi salah satu kebanggaannya juga menjadi bukan kebanggaan ya, kalau tapi menurut kayak kebanggaan. Soalnya kan kayak gini, di Paskib itu kan latihannya keras, mulai dari push up, sit up, sikap lilin, macam-macam gitu kan. Nah itu kan otomatis bisa membentuk tubuh yang bagus, dan itu juga kebanyakan Ros, cewek-cewek itu suka sama cowok-cewek yang atletis. Aku enggak. Aku Kebanyakan. Enggak, aku berarti Anda bukan satu cewek. dari sekian Aku nggak cewek suka. yang tidak menyukai. Aku berarti nggak ya. suka. Tapi kalau dia profesional kayak itu lebih suka. Tapi kalau atletis nggak suka. Iya, maksudnya proporsional. Nah itu kira-kira selama ikut menjadi anggota Paskibraka sendiri di sekolah dan juga di kabupaten, ada nggak sih yang udah kayak nyantol gitu? Pasangan maksudnya. Iya pasangan. Karena tiap hari kayak kumpul gitu ya. Kalau saya sendiri sih ya biasa aja sih ya. Udah jadi kayak primadona sekolah apa belum? Kan biasanya gitu, ya pas. Nggak begitu banget. Kayak gitu. Cuman ya teman-temanku cuman bangga aja gitu. Nggak terlalu fanatik nggak terlalu gitu. Berarti temennya cowok-cowok semua, bukan cewek. Nah kalau dari Bang Ilham sendiri? Enggak ada sih. Karena mungkin lebih ke cilok satu angkatan Iya, kali ya. iya. Kalau itu pasti ada. Jadi karena tiap hari ketemu latihan dari pagi sampai sore, terus karantina, itu pasti ada. Pasti sih. ada. Jadi tahu-tahu diem-diem pacaran gitu aja. Diem-diem Tapi, aja. ya, diem-diem aja tahu-tahu pacaran gitu kayak. Nah, terakhir sendiri mungkin ada nggak sih pesan buat adik-adik yang ingin menekuni Paskib dan harapannya untuk Paskibraka sendiri ke depan itu seperti apa? Monggo. Dari yang Kalau Iya. pesan-pesannya sih tetap total ya, maksudnya menjalani apapun kan harusnya total. Di saat udah suka sama Paskib ya udah fokus, bukan fokus maksudnya lebih ke niat sekalian, jangan setengah-setengah. Jadi biar yang didapat juga nggak setengah-setengah. Sekalipun yang nggak lanjut lolos ke Paskibraka Kabupaten, mereka juga punya kesempatan di tahap-tahap berikutnya. Mungkin nggak rezekinya di sini, mungkin rezekinya di akademi lain tuh banyak juga sih yang kanan teman-teman kayak gitu. Cuman harapannya tambah tahun ini kan kadang teman-teman ini nggak beda sama zaman-zaman dulu kan gitu. Kok dulu kan orang dimarahin nunduk gitu kan. Kalau sekarang kan anak dimarahin kan malah galak. Kita pengennya teman-teman tuh lebih bisa memanage diri mereka sendiri lah. Maksudnya organisasi kan bantu mereka untuk menjadi lebih baik kan, harapannya itu sih. Kalau pesan-pesannya tetap semangat, tetap fokus, tetap latihan. Enggak jadi pasti bisa jadi akademi, bisa jadi polisi, bisa jadi apapun, banyak hal lah. Sama ini sampai ke sana sih. Kalau dari Bang Rehan sendiri? Ya, sedikit tambahan aja ya. Untuk dari mau daftar gitu, pinter-pinter memanage waktu lah antara latihan kemudian pelajaran di sekolah. Soalnya paling masalah utama itu kadang-kadang biasanya sih jadi alasan untuk nggak ikut pelajaran lah. Jadi diimbangi antara pelajaran sama latihan itu. Nah, itu tadi bincang-bincang serba-serbi kita hari ini. Sama sahabat-sahabat dari Paskibraka Kabupaten Sidoarjo. Oh ya, untuk kalian semua yang lagi nonton saat ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena itu gratis. nah, untuk kalian juga yang mau update berita-berita penasaran apa saja sih tentang Sidoarjo, ada berita terbaru apa, kalian bisa Follow IG-nya di @suarasidoarjo.fm, kemudian di Twitter Suara Sidoarjo di @suarasidoarjo.fm, dan di
Facebooknya di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Atau kalau bisa mau telepon Karin, bisa di 031 896 1514 atau WhatsApp Karin juga bisa, tapi di WhatsApp kantor ya, jangan Karinnya ya. Beda konsepnya. 0821 3264 1009. Sekian dari kami. Dadah!